saya tidak kuat. Karena tidak ada yang menguatkan, cuma saya jalani. Karena mau tidak mau harus dijalani. Saya katakan kenapa saya masih hidup, itu karena saya terbangun di pagi hari. Karena memang di dunia ini tidak ada satu orang pun yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan kita, kecuali orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat-sahabat di channel Pandi Fitra. Malam ini saya kedatangan tamu wanita mandiri. Namanya Mahdita Mentari. Kita biasa panggil beliau Adik Dita. Lalu sahabat-sahabat semua ketahui bahwa konten ini ibarat kehidupan. Ibarat kehidupan itu adalah peristiwa yang terjadi pada setiap manusia. Apapun itu yang bisa menginspirasi kita dan bisa dipetik atas peristiwa yang terjadi di kehidupan kita ini. Baiklah sahabat-sahabatku semua, kita semua akan mengetahui lebih dalam bagaimana adik kita Dita ini di dalam mengarungi kehidupan itu dia mandiri. Dan tentu kalian semua penasaran dengan adik yang satu ini. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum Dita. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Dek Dita, bisa enggak berbagi kepada semua teman-teman bagaimana adik Dita ini melewati fase sehingga adik Dita ini mengenal dan bisa mengetahui arti sebuah kehidupan. Kita bisa berbagi, kita ceritakan Dita kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mahdita Mentari, akrab disapa Dita. Saya bungsu dari 2 bersaudara. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jeneponto dan sekaligus bekerja sebagai tenaga magang pada Dinas PMD, PP dan PA. Saya juga dulu pernah berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri UIN Alauddin Makassar. Tapi karena satu hambatan saya memilih untuk pulang Kabupaten Bantaeng. Bisa enggak kita tahu apa itu hambatan dan kendalanya sehingga kemudian adik Dita kembali? Dulu kan masih maba. Sebagai mahasiswa baru tentunya perasaan ingin membahagiakan orang tua itu sangat menggebu-gebu. Semangat kita sangat menggebu-gebu. Pada saat itu saya ditawari oleh salah satu senior di kampus untuk mengikuti atau masuk di salah satu bisnis multi level. Saya tidak bisa sebutkan apa itu. Dan pada saat itu saya meminta sejumlah uang ke bapak saya untuk bergabung ke bisnis itu. Saya jalani 2-3 bulan. Saya disuruh mencari anggota untuk bergabung. Tapi mungkin karena jiwa saya bukan ke situ, saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Saya jalani masuk bulan keempat. Saya katakan, wah kayaknya ini bukan jiwa saya. Ya. Dan saat itu saya juga merasa tertekan karena saya didesak untuk mencari anggota terus menerus. Itu
profesi multi level kita jalani sambil kuliah. Iya, sambil kuliah. Semester 1. Iya, semester 1. Ah. Di situ saya tidak punya waktu luang untuk sekedar berkumpul sama teman-teman karena setiap ada waktu senggang saya disuruh untuk mencari anggota, rekrut anggota. Mungkin karena pikiran saya yang belum matang, saya lepas saja karena saya tidak bisa terbebani. Sehingga kemudian Pada saat itu saya belum siap menanggung beban. Terus saya memilih untuk saya tinggalkan saja. Terus kembali ke Bantaeng. Sehingga kemudian kuliahnya dikorbankan. Iya, karena pada saat itu saya masih berusia 19 tahun. Belum bisa berpikir secara matang. Dan daripada menghadapi masalah, saya memilih untuk melepaskan. Kembali ke Bantaeng, dan pada saat itu saya merasa sangat tertekan. Seakan-akan dunia saya itu sudah hilang. Dan apa yang membuat adik Dita dunianya kembali ketika ada di Bantaeng? Pada saat itu saya dimarahi habis-habisan sama orang tua. Kamu tuh kenapa? Banyak orang di luar sana mau kuliah tapi tidak bisa. Saya cuma bisa katakan kuliah bukan jiwa saya. Padahal sebenarnya itu mimpi saya. Iya. Bapak saya kemudian bilang, pokoknya bagaimanapun caranya kamu harus kuliah. Kamu di Makassar atau dimanapun kamu harus kuliah. Keluarga juga mendesak begitu. Saya nganggur selama 1 tahun, tidak kerja, tidak kuliah. Saya betul-betul merasa buat apa lagi. Pokoknya saya benar-benar pasrah sama itu. Setelah kembali ke Bantaeng? Iya, setelah kembali saya nganggur, tidak kerja, tidak kuliah. Masuk 1 tahun pikiran saya mulai terbuka. Masa saya mau begini terus? Saya minta bantuan tante saya, tolong diuruskan untuk saya bisa kerja dimanapun. Terus tante saya inisiatif, kamu masuk saja di situ, di dinas PMD untuk magang. Di situ saya juga sudah kuliah, sudah ambil formulir di Jeneponto. Apakah ada pengaruhnya ketika kita bergabung di situ? Yang kita katakan tadi, dunia yang hilang itu kembali dan kemudian merangsang ini semangat untuk bisa bangkit kembali. Sebelumnya saya ingin sampaikan, ibu saya sudah meninggal kelas 2 SMP. 2 tahun kemudian bapak menikah kembali dengan orang Goa dan sekarang menetap di Goa. Jadi saya sekarang tinggal di rumah tante. Ya, tinggal di rumah tante. Sebenarnya sulit, sangat sulit saya jalani. Tapi bagaimana ya? Saya katakan saya harus lawan semua. Cacian-cacian orang, pandang entengnya orang. Karena orang-orang itu beda memperlakukan antara orang yang memiliki orang tua dengan yang sudah tidak memiliki orang tua. Bagaimana ya saya jelaskan? Apakah ada di luar dari instansi itu sebuah komunitas yang kita tempati dan kemudian menemukan orang-orang yang bisa membahagiakan? Sama sekali tidak. Itu betul-betul berasal dari diri saya. Itu betul-betul berasal dari kesadaran saya bahwa saya di sini tinggal sendiri, tidak ada orang tua, dan itu berat karena di usia saya yang masih 18 tahun pada waktu itu betul-betul saya harus mandiri. Saya berpikir seperti itu. Saya harus mandiri, saya harus berusaha karena siapa yang akan memperjuangkan saya? Sementara saya tidak memiliki harapan. Saya tidak memiliki orang tua untuk saya harapkan karena bapak juga jauh. Bapak tidak menemukan?
Saya terlahir, saya besar dengan stigma buruk dari orang lain. Saya jadi begini karena orang-orang memandang saya, dia itu tidak ada apa-apanya. Dia itu tidak ada apa-apanya. Ketika orang-orang memperlakukan saya tidak adil, saya rasa diperlakukan tidak adil, maka itu sejenis cambuk buat saya. Saya harus berubah, saya harus menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun tanpa orang tua, saya juga bisa jadi anak baik-baik, saya juga bisa jadi anak mandiri. Pokoknya saya akan buktikan ke orang-orang. Dan itu sudah dibuktikan sekarang? Sementara. Sementara berjuang untuk membuktikan. Adik Dita di tempat kerjanya bagaimana? Etos kerjanya bagaimana? Alhamdulillah kalau di tempat kerja sebenarnya banyak yang memanggil. Saya kemarin dipanggil sama orang sekretariat, disuruh daftar untuk jadi tenaga magang di sana juga. Karena saya pernah dilihat katanya jadi MC pas pembukaan yang dipimpin oleh Pak Wakil. Saya dipanggil, tapi saya menolak karena meskipun di tempat kerja saya sekarang bisa dikatakan gaji saya sedikit atau kurang menurut orang-orang kebanyakan, saya syukuri karena setidaknya itu membuat saya bertahan, cukup untuk kebutuhan saya. Dan itu kan bukan orientasi, materi itu bukan orientasi, Ya. bukan. Nah, sepanjang itu dibutuhkan, sepanjang itu memenuhi kebutuhan, ya alhamdulillah sampai sekarang. Bahwa ada tawaran di luar orientasi. Bagaimana adik kita bisa bertahan di tempat kerja sekarang? Saya bisa bertahan karena saya selalu melihat orang-orang yang ada di bawah saya. Ketika saya sudah nyaman dengan suatu pekerjaan, saya merasa enggan untuk memulai hal baru. Seperti itu. Di dalam lingkungan yang kita maksud tadi, yang orang-orang di bawah, maksudnya orang-orang di bawah serta yang di luar lingkungan ya? Iya. Oh iya. Itu yang membuat kita bertahan. Kemudian selain kesibukan apa selain di tempat kerja? Waktu 2019 lalu, saya pernah jadi relawan demokrasi. Apa yang kita dapatkan di relawan Sangat demokrasi? banyak sekali yang saya dapatkan ketika menjadi relawan demokrasi. Di antaranya saya menemukan bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung saya. Di relawan demokrasi saya memiliki teman-teman yang sangat kuat dengan beban hidup yang bisa dikatakan lebih banyak dari saya. Itu mengajarkan saya untuk tidak lagi mengeluh, sebab ternyata di balik duka yang saya alami ini, di balik kesusahan yang saya alami ini, itu masih banyak orang yang mengalami yang lebih sulit dari saya. Cuma mungkin saya tidak tahu. Tapi di dalam komunitas itu kita buka-bukaan, kita saling sharing, saling memberi solusi. Ketika saya menguraikan hidup saya begini sangat bisa dikatakan tragis. Saya tidak memiliki orang tua, menumpang hidup di rumah keluarga, tapi orang-orang di dalamnya itu menyemangati saya. Berarti adik Dita menemukan kekuatan di situ, kekuatan baru, semangat baru untuk kemudian bisa melanjutkan dan bertahan dengan kemandirian ini. Dan adik Dita mungkin mendapatkan kasih sayang juga di lingkungan itu. Iya. Ya, setiap manusia kan mengalami sebuah siklus dan fase.
Bisa enggak Dek Dita ceritakan di masa kecilmu bagaimana? Kalau saya sejak ibu meninggal, saya yang ngurusi. Saya punya kakak, tapi itu kayak saya yang seperti kakak. Saya yang mengurusi kebutuhan bapak saya hingga akhirnya beliau minta izin untuk menikah. Beliau minta izin untuk menikah. Sebelumnya saya tidak setuju, tapi diyakinkan sama keluarga, mungkin kamu bisa memenuhi semua kebutuhannya, tapi ada satu hal yang kamu tidak bisa. Situ saya mengerti dan saya izinkan. Setelah itu saya tinggal di rumah tante, dititip di rumah tante. Sempat dipanggil ke goa, tapi saya enggan. Maksudnya ke bapak? Iya, Ikut ke bapak? ke goa. Tapi saya enggan untuk meninggalkan Bantaeng dan lebih memilih untuk tinggal di rumah saudara mama saya. Saudara mama saya. Ya. Ya, sampai saat ini kita masih tinggal bersama tante, saudara mama. Oh iya. Ya, fase itu kan pasti kita alami semua. Maksudnya masa kecil itu pasti kita lalui. Hanya kemudian yang membedakan itu ada yang beruntung, ada yang tidak. Ya, apa yang menguatkan sehingga kemudian adik kita bisa bertahan dan menanggung beban itu? Sebenarnya saya tidak kuat, karena tidak ada yang menguatkan, cuma saya jalani. Karena mau tidak mau harus dijalani. Saya katakan kenapa saya masih hidup, itu karena saya terbangun di pagi hari. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita merasakan kehilangan kebahagiaan? Saya merasakan semua seperti mimpi. Ketika mama saya masih hidup, saya adalah orang yang bisa dikatakan arogan, gak mau belajar, malas. Tapi setelah mama saya meninggal, itu dunia berbalik 180 derajat. Hal-hal yang tidak biasa saya lakukan itu saya lakukan. Pokoknya saya diperbaiki oleh keadaan, saya diperbaiki oleh waktu. Ketika saya belajar mengikhlaskan semuanya. Saya kadang bapak pulang dari rumah melihat saya nangis. Kelas 2 SMP saya nangis, tapi saya lap air mata saya tidak mau terlihat sedih. Ya, karena saya adalah tipikal orang yang menyembunyikan rasa sakit. Berarti berusaha tegar di hadapan bapak ya, berusaha kuat supaya mungkin bapak tidak terbawa sedih. Dan ada Dita, bagi ada Dita, arti kehilangan itu seperti apa? Bagaimana ya? Kehilangan menurut saya rasa sakit terbesar ketika kehilangan itu ketika kita tidak bisa lagi melihatnya. Dan bagaimana perlakuan orang-orang ke kita itu sangat beda. Orang-orang sering katakan, kamu ini keras kepala, kamu ini tidak mau dibilang. Tapi saya katakan ini adalah anugerah, ini adalah pemberian Tuhan yang saya sangat syukuri. Sifat keras kepala ini adalah pemberian yang sangat saya syukuri. Kenapa? Orang-orang yang memiliki orang tua mungkin tidak perlu tidak perlu melakukan hal seperti saya, karena dia memiliki orang tua sebagai tameng untuk melindunginya. Sementara saya kan tidak ada. Tadi kan bapak masih ada. Bapak kan jauh. Sekali sebulan. Saudara masih ada. Saudara juga sudah menikah dan tinggal jauh di desa. Mereka semua kan bisa jadi tameng ketika ada persoalan yang menimpa kita.
saya memiliki keluarga yang bisa dikatakan tidak bisa membuat saya dihargai oleh orang lain. Saya lahir dan besar dalam keluarga yang tidak bisa membuat saya dapat penghargaan dari orang lain. Ya, Penghargaan dari orang lain atau dari keluarga sendiri? dari orang lain. Dari orang. Saya membentuk pelindung diri itu sendiri. Jadi sekarang bagaimana caranya saya entah itu mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, sehingga saya bisa dihargai dengan sendirinya, dengan usaha saya sendiri. Ya, karena betul-betul sangat beda orang memperlakukan. Ataukah mau mencari lagi yang layak, atau yang sekarang ini sudah layak dan sudah bisa membantu saya bertahan hidup dengan kemandirian saya ini? Saya memilih untuk bertahan. Saya memiliki cita-cita untuk menjadi pengusaha. Jadi saya tidak, bagaimana saya tidak tertarik untuk mencari pekerjaan yang mungkin bagi orang lebih bagus. Karena di lingkungan saya ini saya dikelilingi dengan orang-orang baik, tidak pernah memandang enteng saya. Seperti itu. Pasca meninggalnya ibu, Adik Dita ini sudah tinggal, memilih ya, Adik Dita sendiri yang memilih tinggal bersama tante. Ya, Apa? Bagaimana perasaannya tinggal bersama, ya dalam tanda kutip, bukan orang tua? Dan sebenarnya sampai sekarang kan masih. Iya. Ya, betul. Bagaimana sih perasaan tinggal bersama mereka? awal-awal itu sulit, sangat sulit. Siapapun orangnya pasti mengatakan itu sulit. Karena bagaimanapun baiknya keluarga, tante misalnya atau om, sepupu, itu tidak bisa seperti orang tua. Ketika kita capek dari bekerja, pulang ke rumah tante, itu kita harus lawan rasa capek. Entah itu kita pulang mendapati tante sedang bekerja, pasti kita memiliki perasaan saya tidak enak, harus bantu. Dan saya yakin semua orang yang tinggal di rumah tante atau keluarga merasakan hal seperti itu. Terlebih bisa dikatakan saya ini adalah orang yang sangat tahu diri. Tanpa dikatakan pun saya tahu diri saya. Saya memposisikan diri saya bagaimana, dan namanya manusia biasa. Pastilah kita memiliki perasaan. Jadi Adik Dita ini tempat tinggalnya itu berpindah-pindah. Sempat berpindah-pindah. Awal SMK, masuk SMK, iya, sempat berpindah-pindah. Dan sekarang menetap di sini, di yang sekarang. 2 kali berpindah tempat. Dan itulah yang dirasakan kemudian ketika tinggal bersama bukan kedua orang tua. Iya. Harus melawan ini Keinginan. Melawan keinginan. Jadi boleh dikata batin ini meronta ya, harus saya lawan ini. Ketika saya pulang kerja capek, itu saya harus lawan. Pergi ke kerja deh. Itulah perasaan Adik Dita selama tinggal. Iya. Tapi kita merasa nyaman ya dengan perasaan itu. Alhamdulillah. Enjoy. Baik Adik Dita. Sekarang begini. Seperti di awal saya katakan bahwa konten ini adalah ibrah kehidupan. Artinya segala peristiwa yang terjadi di kehidupan kita semua, dan apa yang dipetik, apa yang kita bisa petik peristiwa-peristiwa itu, yang bisa kemudian kita bagikan kepada semuanya. Nah, mulai kita cerita tadi waktu meninggal ibu, kemudian sempat kuliah di Makassar selama setahun, kembali ke Bantaeng,
karena persoalan itu bergabung di multi level ya, dan akhirnya masuk di magang di sebuah instansi dan gak pernah bergabung di sebuah komunitas. Di perjalanan dan peristiwa kehidupan ini Dita, apa yang kita bisa petik dan apa yang bisa kita bagikan kepada semua? Selama saya menjalani hidup sebagai orang yang sudah tidak memiliki orang tua, saya bisa katakan kepada orang-orang bahwa tidak usah terlalu mengambil hati apapun yang dikatakan orang-orang itu, karena memang di dunia ini tidak ada satu orang pun yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan kita kecuali orang tua. Dan ketika kita terpuruk oleh keadaan, mungkin kita merasa hidup saya sangat tidak adil, hidup saya sangat menderita atau semacamnya, yakinlah bahwa di sekitar kita masih ada orang yang tidak seberuntung kita. Ya, dalam artian masih banyak sekali orang yang hidupnya lebih tidak seberuntung kita, lebih susah dibanding kita. Itu yang membuat saya selalu kuat dan selalu bersyukur. Jadi intinya kita manusia di perjalanan hidup ini janganlah selalu menoleh ke atas, selalu menoleh ke bawah, karena masalah berat apapun yang kita hadapi pasti ada yang lebih berat masalah yang dihadapi orang lain. Sehingga kemudian Adik Dita dengan pengalaman seperti itu bisa kuat hingga saat ini dengan kemandiriannya. Gitu mungkin, atau masih ada yang bisa ditambahkan? Kita ungkap semua sampai sini. Jadi kenapa orang-orang berpikir kenapa kamu masih bertahan sampai saat ini? Saya dikuatkan oleh keadaan. Ketika kita terjatuh, jangan berpikir bahwa dunia ini telah selesai. Kita harus bangkit. Kita harus berpikir bahwa hidup ini tanggung jawab kita. Apapun masalah yang kita perbuat atau kita ciptakan, itu harus kita yang selesaikan. Jangan selalu mengharap bantuan atau uluran tangan dari orang lain, dan tetap semangat untuk mewujudkan mimpi. Mari kita jalani apa adanya kehidupan, karena itu yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak boleh lari, dan kita harus lawan. Jangan pernah berpikir bahwa dunia sudah runtuh seperti saya. Di awal-awal kuliah saya berpikir untuk tidak melakukan apa-apa, cuma tinggal di rumah sebelum saya kembali bangkit dan menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Sahabat-sahabat semua, terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang saya dengan adik kita Mahdita Mentari, yang biasa atau yang sering biasa dipanggil Dita. Dan tadi adik kita sudah menceritakan semuanya, pengalaman hidup, peristiwa hidup yang dia alami, dan dia telah membagikan peristiwa apa yang telah terjadi dari kehidupannya. Saya berharap begini kepada teman-teman atau sahabat-sahabat semua, bahwa yang bermanfaat di konten ini silahkan kita ambil, kemudian yang tidak bermanfaat atau yang buruk jangan diambil, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.